Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa menjadi amal baik kita dan juga bekal ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhsin al-Badr hafizahumallahu subhanahu wa ta'ala. Dan kita masih berada di bab apa terakhir? Bab rahmatul ayal. Tentang apa itu? Kasih sayang keluarga, ya, tentang kasih sayang keluarga. Dan ana minta maaf ikhwan, mungkin malam ini enggak ada pertanyaan, ya. Enggak ada pertanyaan karena 2 minggu kayaknya kita libur, ya, karena anak sakit waktu itu. Jadi anak khawatirnya antum pada lupa. Dan memang anak belum mempersiapkan pertanyaannya dan belum ada hadiahnya, ya. Semoga aja sih minggu depan sudah ada. Baik, kemarin terakhir kita sampai di hadisnya Nu'man bin Bashir, ya. Dan mungkin ini kita baca lagi sebagai murojaah, mengulang apa yang telah kita bahas kemarin. Fadal, iqra ya qari. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa liasatizatina wa liasatidina wa lijami'il muslimin. Qala al-muallif al-Syekh Abdul Razzaq Qala al-muallif al-Syekh Abdul Razzaq Ibnu Abdul Muhsin al-Badr hafizahullah. Rawal Bukhari fi sahihi an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anna abahu nahalahu ardan wa anna walidatahu talabat min abihi an yushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dhalik. Falamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ataita sa'ira waladik misla hadha faqala la faqala sallallahu alaihi wasallam fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Wa fi riwayah la ashhadu ala jawrin. Wa fi riwayah inda Muslimin. Stop, yakfi. Barakallahu fiikum. Hadis yang sudah kita baca kemarin, ya, kita baca lagi, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya dari Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Anna abahu nahalahu ardon, bahwasanya bapaknya Nu'man, ini kemarin ya kita udah bahas. Bapaknya Nu'man berarti siapa? Bashir, ya.
Bashir ini pernah memberikan sebuah hadiah berupa tanah, ya, tanah kosong. Loh, tanah sih nggak ngapa Ustadz? Ya bisa nggak nandur. Ya. Semakin tahun nandur wong, subhanallah. Semakin tahun itu tanah semakin murah apa mahal? Mahal, ya. Semakin mahal. Ini adalah sebuah perbendaharaan yang luar biasa, di antara perbendaharaan yang mahal. Dikasih Nu'man ini sama bapaknya. Akan tetapi yang dikasih cuma Nu'man. Anaknya yang lain enggak. Ketika istrinya yang bernama Amrah binti Rawahah, ya, Amrah ini istrinya Bashir. Berarti Amrah ini ibunya Nu'man. Ketika ibunya Nu'man ini melihat bahwasanya si Nu'man dapat hadiah berupa tanah kosong dari bapaknya, anna waladatahu talabat min abihi an yushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Nu'man ini memerintahkan kepada bapaknya Nu'man, kepada suaminya ini, coba kamu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ceritakan kepada beliau atas apa yang telah kamu lakukan. Kamu kan sudah beri hadiah nih ke Nu'man. Coba tanya, apakah seperti itu boleh? Anaknya yang lain gak dikasih. Ya. Falamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalalah. Maka ketika ketika Bashir mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang telah dia lakukan terhadap anaknya si Nu'man, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, a'taita sa'ira waladika misla hadza? Hei Bashir, apakah kamu memberikan hadiah juga kepada anak-anakmu yang lain? Ya. Kamu ngasih Nu'man hadiah, sing liyane dua ya apa ora? Gitu. Itu bahasa kita. Kata Bashir, dia mengatakan, faqala la, enggak wahai Rasul, saya cuma ngasih kepada Nu'man. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattakullah, takutlah engkau kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, dan berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bashir ini belum adil. Ya, belum adil karena anak yang lain gak dikasih hadiah. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, la ashhadu ala jaurin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku nggak mau bersaksi pada sesuatu yang mengandung kejahatan di situ. Ketidakadilan itu menunjukkan apa? Kejahatan. Ya. Orang yang nggak adil itu ciri-ciri orang yang jahat. Ya. Orang yang nggak adil itu ciri dari orang yang jahat. Maka hati-hati. Dan di sini harus kita ketahui, namanya adil dan setara, sama, itu berbeda ya. Setara. Adil dan setara itu adalah dua hal yang berbeda. Ya. Kalau adil, belum tentu jumlah atau bentuknya itu sama. Seperti halnya waktu itu anak kasih contoh, kotaknya mana buat ngumpulin ini? Takmirnya mana? Mana Ustaz? Hilang apa? Ya udah. Jadi waktu itu pernah kita singgung sedikit, yang namanya adil dan setara itu berbeda. Kalau adil itu jumlah atau bentuknya nggak mesti sama, ya.
antum ngasih THR-an misalnya, antum sudah punya uang banyak, ngasih THR kepada adik antum yang usianya sudah SMP sama TK. Uangnya sama atau tidak, ikhwan? Tidak. Tapi ketika antum memberikan hadiah yang adik antum SMP dikasih 100.000, yang TK 20.000 misalnya, ini antum telah berbuat adil dan setara. Adilnya dalam hal apa? Antum ngasih sama adik antum hadiah berupa uang. Dan bentuk hadiahnya sama, uang ya, cuma beda di jumlah. Keadilannya, anak ulang apaan? Bentuk adilnya adalah antum memberikan yang lebih tua dengan uang nominal 100.000, yang TK 20.000, itu bentuk dari keadilan. Separanya antum sama-sama ngasih uang, hadiahnya bentuknya uang. Nah kemudian ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari hadis tadi yang Bashir memberikan hadiah kepada anaknya, itu ada sebagian ulama yang mengambil pendapat dari hadis tersebut bahwa diperbolehkannya mengembalikan hadiah di cikot maning. Diambil lagi sebuah hadiah jika di dalamnya tidak ada keadilan. Ya. Jadi ada sebagian ulama mengambil hadis ini, berdalil dengan hadis ini, kita itu boleh mengambil hadiah lagi, atau orang yang mendapatkan hadiah kemudian diambil lagi karena di situ tidak ada keadilan, itu boleh. Ya. Nah Ustadz, terus gimana Ustadz dengan hadis yang berbunyi bahwasanya al-aid fiqai'ah au fiqai'ihi, orang yang mengambil pemberiannya itu seperti orang yang menjilat muntahannya ya. Jadi orang muntah itu diambil lagi dimakan. Itu ada hadisnya, riwayat Bukhari, hadis sahih. Apakah bertentangan Ustadz dengan hadis ini? Jawabannya tidak ya. Sebagian ulama ada yang menjelaskan kalau hadis tadi itu hanya berlaku jika pemberian hadiah di dalamnya tidak ada keadilan. Kayak tadi contohnya, Bashir memberikan tanah lapang kepada Nu'man, ternyata anaknya nggak dikasih, maka berhak bagi Bashir mengambil tanahnya lagi lalu dibagi-bagi. Ini nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada unsur seperti itu, hanya unsur dugaan, hanya unsur kayane, nyungwai kayane ora bermanfaat, cikot maning apa ya? Misal nih, ana ngasih antum buku, nih buku ana nih. Terus setelah kajian ana lihat antum, ya bocah kayane ora diwaca apa ya bukunya apa ya? Apa didol ya? Boleh ana ngambil hadiahnya lagi? Karena ana merasa kayaknya si fulan ini nggak akan baca buku ana, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Ada yang jawab boleh, ada yang enggak. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena itu hanya berdasarkan prasangka saja. Hadisnya adalah yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menceritakan tentang dirinya sendiri. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menceritakan tentang dirinya sendiri. Beliau mengatakan, hamaltu ala farasin fisabilillah. Suatu hari aku pernah membawa sebuah hewan tunggangan perang, yaitu kuda. Aku pernah membawa seekor kuda perang, dan aku berikan kuda perang itu untuk seseorang supaya bisa dimanfaatkan untuk berperang. Jadi Umar memberikan sebuah kuda perang kepada orang. Masya Allah, kuda perang itu harganya berapa?
mahal sekali, ya, mahal sekali. Nek siki ya ceritanya kayak ngwei tank, ya. Tank atau apa, mobil-mobil perang gitu ya. Ngwei gue, sugih ya Umar ya. Kemudian kata Umar radhiyallahu anhu, fa'adha'ahu alladhi kana 'indahu. Dan aku melihat ternyata orang yang mendapatkan kuda perang itu menyia-nyiakan hadiah dariku. Wis duwe kuda perang dicurna, enggak dimanfaatkan. Ketika Umar melihat apa yang dilakukan oleh si fulan ini, ya, oli gratisan malah dicurna, ya. Umar kemudian mengatakan, fa'aradtu an ashtariyahu fadhanantu annahu yabi'uhu birukhsah. Maka ada keinginan dari diriku untuk mengambil kuda itu dengan cara membelinya. Jadi Umar pengen ngambil hadiah yang pernah dia berikan dengan cara membelinya. Kenapa? Karena Umar takut, fadhanantu annahu yabi'uhu birukhsah. Aku takut, aku khawatir kalau kuda perang itu dijual dengan harga yang murah. Bayangkan, Umar pengen ngambil hadiah yang dulu pernah dia kasih dengan cara membeli, ya. Tapi Umar nggak langsung melakukan. Umar bertanya kepada gurunya. Siapa gurunya Umar? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang cerdas seperti itu. Jika belum tahu, Masya Allah, banyak sekali. Ini antum semua yang nulis? Ya, diantaranya adalah kalau misalnya kita menjumpai sebuah permasalahan lalu kita nggak paham dengan masalah itu, jangan langsung kewanen, ya, menyimpulkan sendiri. Umar pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hal tersebut. Apakah boleh wahai Nabi? Apakah boleh wahai Rasul, kalau misalnya aku memberi hadiah kepada orang lalu aku ingin ambil lagi, tapi aku membelinya, aku nggak ngambil secara gratis, boleh nggak? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tashtari. Apa artinya? Jangan engkau beli. Wala ta'ud fi shadaqatika. Dan jangan engkau ambil sedekah yang telah engkau berikan. Jadi boleh enggak Ikhwan ngambil hadiah yang telah diberikan walaupun caranya dengan membeli? Boleh enggak? Enggak boleh, ya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in a'takahu bidirham. Meskipun engkau mengambil hadiah itu dengan harga 1 dirham. Meskipun misal contoh, ana udah ngasih antum buku. Lalu ana pengen ambil bukunya itu. Ana bayar dengan harga yang paling murah misalnya, atau harga yang paling mahal. Murah mahal tetap enggak boleh. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal aida fi shadaqatihi kal aidi fi qaihi. Sesungguhnya orang yang ngambil pemberiannya itu seperti orang yang makan muntahannya. Jijik enggak? Jijik, ya. Harga dirinya turun, wibawanya turun, ya. Terus apa, prinsipnya enggak ada, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ini hadis riwayat Bukhari. Baik, lanjut Rafi. Wa fi riwayatin, wa fi riwayah inda Muslimin anna alaihi wasallam qala lah ayasurruka an yakunu ilaika fil birri wasawaan, qala bala, qala fala idzan fala tahdzirun minal haifi nah, stop, yakfi. Kemudian dalam riwayat lain, di riwayat Muslim, tadi kan riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawaan. Nabi bertanya kepada Bashir, bukankah engkau suka jika anak-anakmu sama-sama berbuat baik kepadamu? Ya, antum nanti kalau punya anak, seneng nggak kalau anaknya semua berbuat baik kepada kita? Seneng nggak? Seneng. Maka antum ketika punya anak harus baik, adil kepada mereka semua. Ya. Anaknya ada 5,
Ya dikasih semua. Kalau antum pengen ngasih hadiah 5 ke A1 anak, yang 4 juga dikasih. Orang pada apa Pak Ustaz? Orang apa? Sing penting duai hadiah. Ya. Anaknya 10, ya wae kabeh. Ya. Anaknya 15, ya duai kabeh. Ya. Ini namanya adil. Kemudian kata Bashir ini mengatakan, qala bala, tentu wahai Rasul, saya mau kalau anak-anakku berbuat baik semuanya kepadaku. Maka kata Nabi SAW, fala idan. Oleh karena itu, janganlah kamu zolimi mereka. Adillah kepada mereka. Nah, baca syarahnya. Fahada tahdhirun minal haifi waz zulmi bainal aulad wa bayanun lima yuwarrithuhu minal uquq wa adamul birri wat taqa'uq wat taqatu wat tahajur bainal ikhwan wa intifa'ut tarahim bainahum wa intifa'it tarahim bainahum. Kemudian di sini Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala mengatakan fahada tahdhirun minal haifi wadzulmi bainal aulad. Memang apa efeknya Ustadz kalau misalnya kita enggak adil sama anak-anak kita? Beliau mengatakan hada tahdhirun minal haifi wadzulm bainal aulad. Ini sebagai peringatan karena efeknya nanti bisa membuat sesama anak itu saling menyakiti, zulm, kejahatan. Mereka akan menganggap orang tuanya itu tidak adil dan telah berbuat zalim. Ini efek yang pertama. Kalau orang tua nggak adil terhadap anak-anaknya. Efek yang kedua, wabayanun lima yuwarrithuhu minal wuquqi wa adamil bir. Efek yang kedua, anak-anak jadi durhaka dan nggak mau berbakti. Yang pertama apa? Yang pertama tadi membuat anak itu memandang orang tuanya nggak adil dan zalim. Yang kedua, anak-anak akan durhaka, ya, besar kemungkinan akan durhaka dan tidak mau berbakti. Yang ketiga, taqatu' wa tahajur bainal ikhwan. Sesama saudara akan saling memutus tali silaturahim dan akan saling cuek. Tahajur, boikot. Boikot itu apa? Saling diemin. Nah, ini efeknya ngeri kan? 3 ya. Yang keempat, terakhir, wantifa'it tarahum bainahum, dan mereka akan tidak saling kasih sayang. Mereka tidak saling berkasih sayang. Ada 4 efek jika orang tua tidak adil terhadap anak-anaknya. Lanjut. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa shaykhun yuridu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa abta'a al-qawmu anhu an yuwassi'u lahu fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laysa minna man lam yarham kirana wa yuwakkir kabirana, rawahu Tirmidzi. Masya Allah, ini banyak sekali nih. Antum jangan sibuk nulis pertanyaan ya. Lebih penting nulis materinya. Kalau pertanyaan antum bisa tanya langsung ya. Ini nggak bisa dijawab semua ini. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sampai mana? Hadis yang selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyampaikan sebuah cerita. Beliau pernah menyampaikan sebuah cerita. Coba dimatikan dulu, Rafli. Udah? Ya. Beliau pernah menyampaikan sebuah cerita tentang seorang kakek-kakek yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaa syaikhun yuridun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari
pernah ada kakek-kakek ingin ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya kakek-kakek itu biasanya melakukan cepet apa alon? Tuk ya. Pak abdu al qaumu anhu. Ketika kakek-kakek itu mau nemuin Nabi, yang lain kan juga pada pengen. Mau lewat, ada yang mau lewat, cuma lewat, ada juga yang mau nemuin Nabi. Banyak orang yang menjadi lambat jalannya. Jadi kakeknya di depan ini banyak orang yang terhalangi gitu ya. Tadi Ana sudah coba, Ana menerjemahkan ini agak bingung tadi, terus Ana coba tanya Ustadz Muhammad ya, hafizahullah, sebagai guru nahwu. Ternyata terjemahan beliau sesuai dengan prediksi, sama. Jadi Ana prediksi seperti ini, oh ternyata beliau juga ya, alhamdulillah. Ayyuwassi'ulah ya. Karena mereka telah mempersilahkan si kakek jalan. Kurang lebih seperti itu terjemahannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi intinya di sini ada sedikit apa ya? Hal yang kurang pantas ya. Karena jalan umum itu ya sebenarnya untuk orang umum saja. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirona." Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan orang yang tidak menghormati orang tua. Anak kecil dari kami, anak-anak yang muda, jika tidak dihormati oleh orang tua, maka orang tua ini bukan termasuk golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, kalau misalnya ada anak-anak kecil, usia remajakah itu, dewasakah itu, tidak menghormati yang tua, itu juga sama dengan dia bukan termasuk golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka antum harus perhatikan itu. Ya. Antum sebagai shaghir, apa itu? Terbang. Antum sebagai anak-anak remaja, maka hormatilah yang tua. Di sini siapa sing tua? Ya ustadz antum, kemudian kakak kelas antum, musyrif antum, para pegawai di sini, Pak Thohir, Pak Sarno. Nek ngundang kowe karo Pak uduming jenenge to. Sebagian dari antum ada yang ngundang cuma namanya saja, ini saru ya. Saru. Kita para ustadz juga manggilnya Pak. Antum sing isih nembe wingi lahir mudanya jenenge itu saru, ikhwan. Jangan panggil orang tua namanya saja. Loh kan ustadz ini pemain bal, dia orang undangnya Pak ya. Karena udah masyhurnya seperti itu, adat mereka seperti itu dan terkenalnya seperti itu, ditulis dalam sejarah kisahnya. Memang urfnya bukan seperti itu ya nggak apa-apa. Kayak kita ngomong Umar bin Khattab, Abu Hurairah, kita nggak pakai Pak Umar bin Khattab, Pak Abu Hurairah, enggak. Karena itu adalah orang-orang tokoh yang disebutkan dalam cerita. Tapi kalau uruf, kebiasaan adatnya kita seperti ini, ketemu langsung, ya. Kemudian interaksi langsung, bermuamalah langsung, maka hormati. Apalagi kita adalah orang Jawa yang sangat mengedepankan unggah-ungguh. Jangan sampai manggil namanya saja. Sudah masuk Isya? Sudah? Fadol, muadzin. Banyak pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ini banyak pertanyaan tapi di luar tema semua ya. Baru satu yang Anda temukan pertanyaan yang sesuai dengan tema. Tanyanya harus yang sesuai tema ya. Nih Anda bacakan dulu yang sesuai tema. Bismillah. Ustaz, apa hukum mengambil hadiah karena salah memberi barang kepada orang lain? Walau alam bisawab.
Kalau seperti itu kasusnya, Anda belum tahu, tapi untuk cari amannya, antum bisa beli hadiah lagi, kasih ke orang yang pengen antum berikan hadiah. Wallahu alam. Ini aduh subhanallah pertanyaannya. Yang sesuai tema mana ya, Pak? Ini kayaknya satu pertanyaan ini. Jaluk didongakna oli motor ya. Apa ini? Apa ini? Nih ada dua pertanyaan sama, cuma motornya beda merek. Tolong doain saya semoga tahun ini dapat motor Kawasaki Ninja. Yang satunya motor Yamaha King namanya. Ya, amin, semoga aja dapat ya. Dan digunakan untuk yang bermanfaat. Ini lain kali pertanyaan yang sesuai tema ya, yang tidak nggak Anda baca. Untuk pertemuan akan datang. Assalamualaikum Ustaz. Afan mau bertanya, apabila seseorang membuka baju, maka dia harus membaca basmalah. Namun bagaimana jika membuka atau menggunakan bajunya di kamar mandi? Nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Terus, Afan Ustaz mau tanya, apakah boleh jika anak pertama mendapatkan ranking sedangkan anak kedua tidak? Kemudian anak pertama diberi hadiah sedangkan anak kedua tidak? Tolong penjelasannya Ustaz. Syukronnya tadi udah dijelaskan. Kalau dalam masalah prestasi sebagai bentuk penghargaan ya mungkin dibedakannya itu dalam jenis hadiahnya, supaya tujuannya untuk memotivasi adiknya. Misalnya si anak pertama ranking pertama, anak kedua misalnya ranking kedua dari belakang. Anak pertamanya dikasih hadiah sama orang tuanya dengan tujuan supaya memotivasi si anak kedua ini ya, biar rajin ya. Tapi si anak kedua ini juga dapat hadiah juga, cuma beda kelas ya. Maka walau alam seperti ini tidak mengapa. Afan Ustaz, Ana mau tanya apa hukumnya tertawa atau bahagia di atas penderitaan orang lain? Syukron. Nggak boleh lah, tidak boleh. Emang ada yang kayak gitu? Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya apa hukum dan balasan orang yang telah membuli kita dan menghibahin kita di dunia dan akhirat. Ini sudah pernah kita bahas ya. Balasannya sangat mengerikan ya. Dia akan menjadi orang yang muflis. Apa itu muflis? Bangkrut, rugi di akhirat. Di dunia dia akan dijauhi oleh orang-orang yang baik ya. Itu balasannya. Assalamualaikum Ustaz, Ana ingin bertanya, misal si A melakukan dosa dan kemudian si B melihat si A. Si A melakukan dosa, kemudian si B melihat si A melakukan dosa. Dan kemudian si B menyebarkan dosanya si A. Dan akan menjadi dosa jariah untuk si A. Ya, jadi dosa jariah jika orang lain itu mencontoh karena orang tersebut. Ya, kalau cuma ngerti saja, cuma gibahan saja ya enggak jadi dosa jariah. Kecuali kalau dosanya itu dicontoh ya, maka ini menjadi dosa jariah. Pertanyaannya bagaimana cara si A tidak kena dosa jariah lagi? Wah, repot ya. Maka si A ini harus pertama bertaubat. Jadi misal ada seseorang dia telah mencontohkan perbuatan dosa kepada temannya. Terus temannya nyontohin ke yang lain nyontohin ke yang lain, ngasih anak satu wong. Subhanallah.
maka yang harus dilakukan oleh si A supaya nggak jadi dosa jariah, pertama, taubat nasuha, taubat, benar-benar taubat. Yang kedua, dia mengiklankan, menyampaikan kepada halayak umum bahwasanya saya berlepas diri dari ajaran tersebut. Harus ngomong seperti itu. Saya berlepas diri dari ajaran tersebut. Misal pernah ada orang ngajari nyolong misalnya. Nyolong duitnya rakyat misalnya. Misal ya, ini contoh. Kok pengen bisa ngorupsi sebulan 1M, 2M. Wih, pengen lah. Akhirnya belajar privat, les. Sudah akhirnya si muridnya ini punya murid. Nah, ternyata si ngajari pertama ini pengen tobat. Aduh, sekadung. Akeh banget jebule sing korupsi ngasih siki. Dan dia sudah sadar. Bagaimana cara tobatnya? Bagaimana supaya tidak jadi dosa jariah? Tadi, tobat kemudian ngomong di hadapan rakyatnya. Saya berlepas diri, atau ngomong kepada teman-temannya yang pernah diajari. Saya berlepas diri dari ajaran tersebut. Ya, Ana sudah nggak mau tanggung jawab dengan ajaran itu. Saya akui itu salah, itu haram, dan saya meninggalkannya. Nanti urusan teman-temannya itu tetap melakukan atau tidak, itu urusan dia. Insya Allah dia sudah termaafkan. Berapa menit lagi? 3 menit. Apa Ustadz, apa hukumnya menceritakan mimpi buruk dan mimpi basah? Syukron. Mimpi basah apa disi ngompol apa? Mimpi buruk itu nggak perlu diceritakan, ya. Mimpi buruk itu nggak perlu diceritakan. Sebagian ulama menjelaskan kenapa nggak perlu. Karena kalau mimpi itu terjadi, orang yang nggak suka pada antum akan seneng. Syukur mimpinya kejadian. Biasanya gitu. Ini sebagian ulama maka melarang. Dan sangat dikhawatirkan, itu yang pertama. Orang yang nggak suka menjadi seneng. Ya, seneng dalam artian antum tertimpa apa yang dimimpikan oleh antum. Yang kedua, dikhawatirkan orang yang nggak suka ke antum mendoakan semoga mimpinya temenanan terjadi. Ya, jadi nggak perlu diceritakan. Begitu pula dengan mimpi indah, sebagian itu mending diceritakan kepada orang-orang terpercaya. Ada buku bagus namanya Tafsirul Malam ya, Tafsirul Ahlam, punyanya Ibnu Sirin. Itu kitab tebel, isinya tentang tafsir mimpi. Tapi ada sebagian ulama yang mengkritisinya, ya, mengkritisinya. Terus masalah mimpi basah, ya mau cerita ke siapa antum? Ke teman antum malah engko diledeki, ya. Ke siapa? Ke orang tua, ya. Ke orang tua, supaya orang tua antum, ya, sebagian ulama menjelaskan ceritakan kepada orang tua. Bahkan ada ulama yang mengatakan orang tua harus tahu anaknya itu sudah main atau belum, ya, mimpi basah atau belum, harus tahu. Supaya apa? Supaya nanti kamarnya dipisah, nggak sekamar terus, ya. Dan hal-hal lain yang perlu dilakukan supaya anaknya itu tumbuh dewasa, ya. Apa Ustadz? Apa manfaatnya setelah sholat mengusap muka? Manfaatnya kalau mukanya kotor ya jadi bersih, ya. Tapi untuk masalah dalam syariat walau alam tidak perlu, ya. Jadi setiap sholat itu cukup istighfar langsung saja, nggak perlu ngusap muka. Apa Ustadz, bagaimana yang kita harus lakukan jika kita sengaja atau tidak sengaja menjatuhkan Al-Quran? Syukron. Nggak apa-apa, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Assalamualaikum, Anda mau tanya, jika hewan membunuh manusia, apakah hewan itu akan dikisos? Walau alam, iya sebenarnya, iya. Walau alam, anak masih ramah. Terakhir ini ya, apa Ustadz? Anda mau tanya,
Apabila ada seorang yang membangun masjid, lalu ada seseorang yang menyumbangkan hartanya, namun di dalam harta itu ada unsur judinya, slot atau yang semisalnya. Apakah ketika ada seseorang yang sholat akan mendapatkan dosa? Sing dosa, sing judi. Ini yang pertama. Yang berdosa itu yang judi. Dia telah melakukan dosa besar. Amal solehnya nggak cukup untuk menghapus dosanya. Dan kehapus gimana Ustadz? Taubat, benar-benar taubat. Bukan taubat sambel. Ya, pedesnya rampung, main mani. Kuotane entong, tobat. Kuotane ana, gas maning. Ya. Ini namanya tobat sambal. Tobat sebenar-benarnya. Kemudian berkenaan dengan uang yang kotor, itu nggak boleh digunakan dalam hal ketaatan. Ya. Untuk hal-hal yang mubah atau hal-hal yang kotor. Misalnya, ada orang diam tadinya bandar judi. Mau tobat, hartanya gimana Ustadz? Nggak gawe spiteng masjid, nggak gawe paving jalan raya. Pokoknya yang hina-hina itu. Adapun orang yang sholat yang dibangun di atas masjid yang dulu katanya pernah dibuat judi, dia nggak kena dosa. Kenapa dosa? Ya, kenapa nggak dosa? Dia nggak kena dosa. Karena zatnya itu sudah berbeda. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.